kalau misalnya banyak pengembangan di sana, kalau misalnya perusahaan-perusahaan masuknya yang ke bagian yang Jababeka, itu pasti akan mereka yang harus supply, Pak. Si power ini kalau misalnya kita lihat tuh, untuk DPR-nya saja itu selalu berada di atas area di atas 60%. Dari total semua penjualannya mereka 27% itu ke otomotif. Kemungkinan besar ini ke Hyundai. Jadi waktu dimulai dari 2019 mereka udah mulai tuh pemasangan solar panel. Potensi mereka yang mau bangun ibaratnya database di Indonesia, dia ada salah satu yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Iya, benar. Oke, Sobat Investor, kembali lagi di Radio Badan Saham ya, di teman trading hari ini. Dan di hari ini kita bakal ada bedah emiten. Emiten apa yang bakal kita bedah? Boleh langsung Sobat Investor ikutin yang ada di live streaming kita ya, atau melalui Radio Badan Saham. Dan langsung aja Bro Gil, untuk bedah emiten kali ini kita bakal ngebahas soal apa nih? Oke, terima kasih Bang Hendrik. Jadi Bapak Ibu, hari ini tema dari beda emiten kita akan mengambil emiten PT Cikarang Listrindo Tbk. Jadi dengan judulnya pemasok listrik 5 kawasan industri. Oke, udah boleh mulai? langsung aja. Oke Bapak Ibu, jadi PT Cikarang Listrindo atau dengan kode saham POWR ini dia adalah penyedia listrik untuk 5 kawasan industri Bapak Ibu. Dan juga selain penyedia listrik untuk 5 kawasan industri, dia juga adalah penyedia listrik untuk ke PLN. Jadi memang fokus untuk penjualannya cuma 2 nih Bapak Ibu, ke kawasan industri dengan ke PLN tadi. Dan di sini dia memiliki portofolio aset yang berkualitas. Maaf saya typo. Ada portofolio aset berkualitas, yaitu ada 6 di sini. Jadi ada pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap, dan juga ada pembangkit listrik berbahan bakar gas, ada juga pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, dan juga ada transmisi dan distribusi, dan juga ada energi terbarukan nih Bapak Ibu. Nah memang untuk dayanya mereka yang paling banyak adalah dari yang bahan bakar gas ini, sedangkan dari batu bara itu tidak begitu banyak lah. Sedangkan itu mereka juga melakukan ada juga yang namanya memiliki atau mengoperasikan kayak infrastruktur listrik nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan yang transmisi listrik tuh, itu tuh yang kalau di Cikarang itu mereka punya. Jalur-jalur itu mereka yang langsung distribusikan ke yang konsumennya mereka nih. Dan selain itu mereka juga saat ini masuk ke yang namanya energi baru terbarukan nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sempat ikut waktu kita bedah emiten mengenai J-Sky yang solar panel, mereka juga ini melakukan tuh. Jadi mereka udah mulai masuk. Jadi mereka udah membangun yang namanya solar rooftop panel nih. Jadi dengan kapasitas memang masih kecil, 252 kWp nih. Dan juga mereka menggunakan yang namanya teknologi boiler CVB. Teknologi ini memungkinkan supaya bisa lebih efisien lah dalam waktu mereka ini nih melakukan yang energi terbarukan ini, jadi lebih efisien. Kemudian kalau yang kita lihat juga, aset-asetnya mereka ini berada di lokasi yang strategis, karena memang Cikarang Listrindo ini melayani 5 kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia. Apa saja itu? Di sana satu ada kawasan industri Jababeka, dan juga ada MM2100, ada juga East Jakarta Industrial Park, ada juga Hyundai Inti Development, dan ada yang terakhir Lipo Cikarang nih. Dan di sini juga salah satu komitmen dari pemerintah adalah bisa mengintegrasikan nih seluruh kawasan industri di kawasan Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, dan Purwakarta atau disingkat Bekapur. Jadi menjadi satu kawasan industri yang strategis lah. Dan juga kalau yang dilihat di sini, untuk kawasan industri Bekapur ini dia memiliki lahan yang
sangat besar nih, 11.000 hektar. Bahkan ini kawasan industri yang terbesar di dunia. Sedangkan untuk kawasan industri yang terbesar saat ini yang dimiliki oleh Arab Saudi sekitar 8.000 hektar. Dan juga baru pemanfaatannya masih sekitar 55% nih Bapak Ibu. Jadi masih ada sekitar 45% lokasi yang kawasan industri yang di bagian Bekapur sana yang belum dimanfaatkan. Dan juga direncanakan area ini akan menampung 60% dari total industri di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan yang perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia, nah itu akan dialihkan ke ditunjukkan masuk ke kawasan-kawasan industri yang jelas akan menguntungkan mereka jika seandainya masuk di kawasan industri mereka tuh yang 5 tadi, yang sebelah kiri ini nih. Nah, ini saya coba perlihatkan mengenai map dari Bekapur nih Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya yang di zoom, yang sebentar saya coba. Oke. Ini adalah tempat dia atau wilayah yang dapat aliran listrik dari dia berarti ya? Yang khusus yang ini Pak, yang dibulatin. Ya, yang dibulatin ini khususnya mereka nih yang 5 kawasan industri. Sedangkan ini kan yang kawasan yang industri yang Bekapur tadi, Bekasi, Purwakarta dengan yang Karawang, Purwakarta. Karawang, dengan Karawang. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya sangat terintegrasi nih ke Patimban nanti. Jadi bisa langsung diintegrasikan. Jadi memang mimpi dari Pak Jokowi ini bisa diintegrasikan itu dari Patimban dengan yang di Bekapur ini. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan yang lokasinya mereka ini yang untuk Cikarang ini yang paling dekat dengan di Jakarta. Jadi kalau misalnya kayak nantilah ada kita bahas mengenai data center yang sebenarnya sangat esensial, yang paling dekat ke Jakarta, aksesnya paling bagus sebenarnya lokasi yang di tempat mereka menyuplai listrik ini. Yang Cikarang dan Hyundai Development dan sebagainya nih. Bert, berarti yang dia kasih aliran listrik itu hanya yang dibulatin aja? Yang dibulatin itu. Berarti yang Bekapur yang kayak di Karawang, enggak. Nah terus apa dampaknya ke dia kalau misalnya banyak pengembangan di sana? Kalau misalnya banyak pengembangan di sana, kalau misalnya perusahaan-perusahaan masuknya yang ke bagian yang Jababeka, itu pasti akan mereka harus supply Pak. Supply apanya? Supply listriknya. Oh maksudnya kalau misalnya di Kerawang nih ada yang bikin, misalnya ada bikin pabrik gitu misalnya, itu bukan mereka yang ngalirin listrik tapi kan? Bukan mereka. Tapi apa hubungannya daerah yang dibunturin itu sama yang di daerah Kerawang? Karena ini daerahnya mereka ini daerah yang kayak inilah Pak paling terintegrasi untuk semua ke transportasi bisa dekat langsung ke tol, langsung ada juga ke Patimban bisa dan juga paling dekat dengan Jakarta. Jadi memang paling oke lah kalau lokasinya mereka ini. Oh, nah gitu. Pertanyaannya adalah apakah yang dibulatin ini semua daerahnya itu sudah terisi penuh semua dengan pabrik-pabrik, apa masih banyak yang kosong? Masih banyak yang kosong Pak. Oh, kalau kita lihat sebenarnya masih banyak yang kosong sebenarnya di bagian daerah-daerahnya mereka. Yang dibulatin itu? Iya, masih banyak yang kosong. Oke. Nah, sebentar kambuh lagi. Gimana Pak? Sebentar. Dan untuk saat ini untuk lahan industri itu baru terisi sekitar 6.465 hektar area industri nih dari 11.636. Jadi masih sekitar 55% lah yang Bapak Ibu yang masih terisi. Dan kalau untuk dari si Power ini, dia adalah salah satu perusahaan yang pembangkit listrik pertama, terlama dan juga yang IPO lah, yang paling pertama untuk IPO. Dan kalau kita lihat di sini yang kapasitas terpasangnya mereka juga bertumbuh nih dari tahun ke tahun, dan juga untuk kapasitas energinya, kapasitas dayanya ini meningkat. Seiring peningkatan kapasitas daya ini juga seiring dengan tingginya kalau misalnya konsumsi listrik di industri itu. Jadi kalau misalnya konsumsi listriknya semakin tinggi juga nih untuk dayanya. Dan juga salah satu keunggulannya mereka memiliki yang namanya izin Bapak Ibu, izin secara eksklusif untuk memasok listrik ke 5 kawasan industri di Cikarang. Jadi seperti apa itu? Jadi misalnya kalau mereka udah masuk nih, udah pegang satu daerah, yang pembangkit penyedia listrik lain itu nggak boleh masuk. Jadi mereka langsung lock, mereka langsung kunci nih, karena ini haknya secara eksklusif. Dan itu memasok listrik selama 30 tahun nih sejak 2006, dan mungkin berpotensi nanti akan diperpanjang lagi. Nah itu nih kelebihan kalau misalnya penyedia listrik swasta, peraturannya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat memang utangnya mereka ini dari tahun ke tahun ini menurun Bapak Ibu. Utang menurun meskipun memang ekuitasnya cenderung tidak bertumbuh. Kalau Ibu Bapak Ibu perhatikan yang ekuitas yang warna abu-abu itu cenderung memang nggak bertumbuh Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Karena memang dividen yang mereka bagikan itu terlalu besar. Jadi karena dividennya terlalu besar kan Bapak Ibu,
berarti laba yang ditanya mereka kecil, ekuitasnya mereka cenderung nggak bertumbuh. Nah kalau untuk si power ini, kalau misalnya kita lihat tuh, untuk DPR-nya saja itu selalu berada di atas di atas 60% untuk DPR-nya saja, dan memang DPS-nya itu naik terus. Makanya tidak heran kalau misalnya untuk si power ini cenderungnya dividen yield-nya itu di atas bunga deposito yang 6%, bahkan yang 6% lagi. Gitu. Oh, jadi perusahaan ini adalah tipikal perusahaan yang memang dia nggak ekspansi agresif. Iya, dia nggak terlalu agresif. Oh, berarti buat bapak ibu yang senang sama dividen lancar itu bayarannya ya. Nah, terus potensi bayar dividen terus ke depannya salah satunya adalah POWR ini sebenarnya ya. Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir bapak ibu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhannya mereka memang ini lambat nih Bapak Ibu, tapi marginnya mereka terjaga, margin bersihnya mereka ini terjaga. Kenapa? Karena efisiensi tadi. Efisiensinya menggunakan apa? Yang tadi sempat kita bahas, ada teknologi yang CFB lah, kalau saya nggak salah sebut CFB. Jadi itu bisa kayak menjaga supaya bisa efisiensi lah dalam pasokannya. Nah, untuk CAGR mereka ini juga cuma 2% nih Bapak Ibu, cenderung lambat memang untuk pertumbuhannya, untuk penjualannya. Dan juga ini adalah mengenai pembagian dari penjualannya mereka. Kalau kita lihat hampir lebih dari 50%, bahkan lebih dari 50% mereka akan menjual listriknya ke kawasan industri. Sedangkan untuk ke PLN adalah sisanya tuh. Gitu. Dan di 2020 ini kalau misalnya tanya, "Pak, kok turun PLN yang sebelumnya dia naik, kok tiba-tiba turun?" Kenapa? Karena memang ada salah satu perjanjiannya dari dengan yang mereka ini belum diperpanjang. Bukan berarti tidak diperpanjang, cuma belum diperpanjang karena mungkin PLN masih agak sedikit ragu karena masih takutnya mereka beli tapi nggak oversupply lah takutnya itu, jadi belum diperpanjang. Jadi tapi mereka masih lagi dalam tahap pembicaraan nih dengan si PLN. Dan kalau kita perhatikan juga mengenai komposisi penjualannya mereka yang berdasarkan asal negara di Bapak Ibu, bukan berarti mereka supply ke luar negeri, bukan. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri, misalnya dari Jepang yang bangun di Indonesia, ini nih yang komposisinya. Dan untuk yang perusahaan yang mereka supply paling besar adalah perusahaan dari Jepang sebesar 49%, dan Indonesia yang 29% ya, termasuk PLN tadi. Dan kemudian juga ada dari South Korea, dari Europe, dari ASEAN, dan juga ada dari yang lain nih. Dan kalau kita lihat untuk penjualan ke industri Bapak Ibu, yang paling besar kontribusinya adalah ke otomotif. Nah, kalau kita perhatikan di sana untuk penjualan ke otomotif 27%. Dari total semua penjualannya mereka 27% itu ke otomotif. Kemungkinan besar ini ke Hyundai. Nah, kalau kita tahu Hyundai kan baru masuk juga tahun kemarin, ini kemungkinan besar ini otomotif ini fungsinya ini ke Hyundai. Dan untuk ke elektronik ini masih sekitar 20%. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya nanti seandainya nanti semakin banyak nih perusahaan masuk ke sini, perusahaan otomotif kah, misalnya yang pengen untuk ambil baterai atau mungkin bangun pabrik di sini dan bangunnya di tempatnya mereka, pasti konsumsi listriknya itu akan meningkat, yang mana akan menguntungkan mereka nih. Oke, ini berarti yang untuk penjualan ke industri yang tadi porsinya paling besar terhadap pendapatan dia. Iya. Waktu pas tahun 2020 kemarin tuh turun berarti ya? Ya, turun Drastis ya. PLN-nya turun, dia juga turun ya ke industri ya? Kalau dia juga turun nih Pak. Kalau yang sampai di bulan 9 memang dia turun, tapi yang paling drastis memang PLN. 433 dibagi 4 100. Sebenarnya kalau Topun ini turunnya nggak terlalu, ya 20%-an ada ya, 20%-an ada ya. Oke. Kalau misalnya disetahunkan ya, kalau misalnya nggak disetahunkan, katanya emang drop. Tapi ini kan 9 bulan ya. Jadi kalau dari 2019 ke 2020 turunnya katanya kayak jauh banget karena baru 9 bulan di 2020-nya. Tapi kalau disetahunkan kurang lebih mungkin turunnya sekitar 20%-an lah. Oke. Nah, ini industri yang paling besar kontribusinya adalah negaranya Jepang. Pabrik Jepang punya. Dan paling besar tuh kayak otomotif sama elektronik. Yes. Sama elektronik sama plastik ya. Iya. Tiga itu yang paling harga besar. jual listrik ditentukan dalam dolar AS. Iya. Dan memang harga jualnya memang dalam dolar, Pak. Oh, tapi dari sisi harganya sudah ditentukan sama pemerintah ya? Iya, tapi informasinya udah ditetapkan oleh pemerintah setelah mereka udah kayak ngobrol-ngobrol lah. Gitu. Jadi nggak bisa ada yang harus kayak gini, nggak bisa. Berarti sebenarnya dari sisi keuntungan dari sisi perusahaan, dia nggak bisa nentuin harganya mahal tuh, nggak bisa dong berarti? Nggak bisa. Tergantung pemerintah berarti? Bukan Pak, formulasinya ditetapkan oleh pemerintah, tapi tergantung dari kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Oh, gitu. Oke.
Jadi maksudnya dari sisi pemerintah, oke hitungannya gini ya, misalnya tarif dasar listrik tambah sekian persen dengan asumsi kurs dolar sekian, kayak gitu maksudnya. Ya kayak gitu lah. Pokoknya waktu kayak beda emiten energi kan ada formulanya itu, saya lupa juga kayak seperti itu tuh Pak. Gitu. Dan apa yang akan mereka kerjakan ke depannya saat ini? Jadi langsung dari tanya jawab di Pubex, mereka sementara memantau untuk perkembangan dari EV ini Bapak Ibu atau electrical vehicle, kendaraan listrik ini. Di mana juga industri yang mereka layani juga ada yang mengembangkan itu tuh. Jadi kalau misalnya industri yang mereka kembangkan, industri yang mereka layani yang mengembangkan itu ya pasti Hyundai. Mereka kemungkinan besar akan mensuplai lagi nih untuk bagian pengisian kayak kendaraan charging stationnya lah. Nah mereka lagi coba lihat nih potensi pembangunan dari charging stationnya itu seperti apa, dan juga mereka sekarang lagi melakukan kayak pilot project untuk kayak menjajaki kerjasama lah dengan cara untuk memaksimalkan pengisian bahan bakar ini. Tapi sebenarnya mereka lagi menunggu detail peraturan yang jelas, seperti apa itu charging stationnya, peraturannya seperti apa, mereka lagi tunggu tuh gitu. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya diversifikasi ke energi terbarukan nih. Jadi waktu dimulai dari 2019 mereka udah mulai tuh pemasangan solar panel sebesar 200 kWp di atas kantor pelanggan, dan dengan penambahan 150 kWp di kuartal 4 2020. Jadi modalnya seperti itu Bapak Ibu. Memang masih kecil kalau yang kita lihat. Dan selain itu mereka juga ada yang namanya co-firing dengan penggunaan bahan bakar biomasa di boiler CBV. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak salah biomasa itu kayak dari tumbuhan, dari hewan kalau saya nggak salah tuh. Untuk yang biomasanya. Dan saat ini mereka mereka lagi fokus pada investasi dalam teknologi boiler CFB yang dipasok oleh Valmet, perusahaan Finlandia. Jadi memungkinkan pembakaran batu bara dengan kalori yang beragam dan biomasa. Teknologi memungkinkan pembakaran batu bara dengan kalori yang rendah yang mengandung tingkat polutan yang rendah dan menghasilkan emisi yang baik. Jadi kembali lagi ke energi baru terbarukan nih Bapak Ibu. Sebentar, berarti kalau misalnya kita bahas dari sisi yang energi terbarukan dia dulu yang pasang solar panel ini, berarti dia salah satu yang punya teknologi untuk masang solar panel ini. Iya. Berarti kan nggak ada hubungan sama aliran listriknya dia kan? Nggak ada. Karena cuma kan dia pemasangan aja. Pemasangan apakah barang dari dia atau gimana? Barangnya juga dari dia Pak. Nah, dia lagi kembangkan semua ini nih. Kalau yang co-firing ini dia ini dari bahan bakar alternatif berarti ya? Iya, bahan bakar alternatif. Ya memang mereka kembangkan. Jatuhnya ramah lingkungan lah ini ya. Kayak ada juga yang kayak pembakaran biomasa seperti kayak cangkang sawit. Nah, itu juga bisa mereka akan jadikan untuk bahan bakar tuh, untuk pembakaran, untuk membangkitkan listriknya itu loh. Udah tahu belum berapa pendapatan dari sini? Belum ada Pak. Mereka belum jelaskan mengenai pendapatan dari sini nih. Oke. Kemudian kalau kita lihat pelanggannya mereka ini setia nih Bapak Ibu. Pelanggannya mereka ini setia dan rendahnya yang namanya current rate-nya mereka dan juga bad debt-nya mereka nih. Nah current rate ini kayak misalnya udah deal kemudian waktu kontrak udah habis nggak diperpanjang. Nah semakin kecil berarti semakin kecil potensi kontrak itu tidak diperpanjang. Semakin kecil current rate-nya semakin kecil potensi kontrak itu tidak diperpanjang. Berarti hampir potensinya kayak 90% diperpanjang terus nih. 99,9% diperpanjang terus. 99,5% diperpanjang terus pokoknya ya. Iya, itu namanya current rate-nya. Makanya kayak pelanggannya mereka ini selalu setia, dan juga kalau untuk utang yang ya kayak kredit bermasalah mereka memang cukup sangat kecil nih Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat pelanggannya mereka ini dari tahun ke tahun sebenarnya bertumbuh. Dan juga kalau untuk pelanggannya mereka ini kontraknya jangka panjang. Kalau di atas 10 tahun itu 69% porsinya, 5-10 tahun itu 22%, dan di bawah 5 tahun ini sekitar 9%. Jadi memang pelanggannya mereka ini sangat-sangat setia lah kalau misalnya kita lihat. Berarti kalau kita lihat dari yang ada selama ini, semua pelanggan itu selalu perpanjang. Iya. Karena namanya listrik. Karena kan nggak mungkin dong dia nggak mau perpanjang kan. Iya, kalau dia pabriknya mau dimatiin kan. Iya betul. Terus yang kedua karena memang hak eksklusivitas si power ini, Cikarang Listrindo ini, dia yang bisa ngasih aliran listrik lah ke semuanya kan. Terus yang kedua adalah dari sisi hutangnya, maksudnya piutangnya dia ya. Iya. Piutangnya dia berarti kan. Jadi kalau misalnya pabrik itu nggak bayar, berapa yang nggak bayar gitu kan berarti kan. 0,1% di total pendapatan dia. Betul. Terus dari jumlah pelanggan ini terus naik. Nah yang menarik adalah profil pelanggannya. 69% itu yang di atas 10 tahun ya kontraknya ini. Betul. Oh bukan yang udah berjalan berarti ya? Bukan. Oke, 9% tuh 5-10 tahun kontraknya. Yang abu-abu itu 9% tuh
kurang dari 5 tahun. Yes. Berarti secara profil kontraknya sekitar berapa nih? Oh, 81%. Di atas 5 tahun. Oh, oke. Berarti ini kepastian arus kas lebih pasti ya? Betul. Kemudian juga ada yang namanya Bapak Ibu potensi data center nih. Jadi kayak data center kayak misalnya belakangan ini kita mendengar dari kayak di berita-berita kalau misalnya Amazon, Microsoft itu harus bangun database-nya di sini nih. Nah, ini sebenarnya salah satu sentimen yang menguntungkan mereka. Apalagi kalau kita lihat untuk perkembangan dari internet, ekonomi internetnya di Indonesia ini diproyeksi ini bisa gila-gilaan di 2025. Nah, proyeknya seperti ini nih, bisa bertumbuh sekitar 133 billion US dollar nih, atau 133 miliar US dollar. Bahkan lebih tinggi nih dari yang negara-negara yang di ASEAN kalau yang kita perhatikan. Dan kalau memang untuk saat 2019 ini untuk ekonomi dari internet ekonominya itu baru sekitar 40 miliar nih. Memang masih agak kecil tapi lebih besar nih kalau Bapak Ibu perhatikan, itu lebih besar dari yang lain-lain. Nah, ini akan diproyeksi ini akan terus bertumbuh. Dan juga memang ada satu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkungan publik wajib melakukan pengolahan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data di wilayah Indonesia. Nah, dan ini juga dijelaskan di sini bahwa peraturan pemerintah yang mewajibkan bahwa setiap industri yang mengumpulkan data pelanggan WNI untuk memiliki database di Indonesia, sehingga secara tidak langsung bagi perusahaan seperti bank, asuransi dan perusahaan digital berbasis teknologi yang melakukan usaha di Indonesia harus berinvestasi database nih di Indonesia. Nah, mungkin di tahun 2019 Bapak Ibu lihat pertemuan dari CEO, kalau saya nggak salah CEO-nya Microsoft itu bertemu dengan langsung dengan Presiden Jokowi itu. Presiden Jokowi langsung bilang bahwa mereka akan buat regulasinya bagaimana supaya mereka bisa bangun database lah, data center lah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi potensinya kemana? Potensinya tadi ke tempatnya mereka itu tuh Bapak Ibu yang 5 kawasan industri itu. Apalagi kalau kita lihat yang 5 kawasan industri yang paling dekat ke Jakarta. Nah, yang paling dekat lah ke Jakarta. Jadi kemungkinan besar potensinya akan dibangun di daerah situ. Kemudian kalau kita lihat downside risk-nya nih, satu, menurunnya permintaan dari pelanggan perseroan dan tidak diperpanjangnya kontrak jangka panjang, itu satu. Terus yang kedua naiknya harga bahan bakar gas bumi. Dan yang ketiga adalah peraturan mengenai data center ini kan masih dalam bentuk peraturan nih Bapak Ibu, belum mengatur hal-hal teknis lah. Jadi memang dibutuhkan yang namanya peraturan lanjutan atau juga diatur dalam peraturan menteri. Nah, kalau selesai dari peraturan menteri udah mengatur hal-hal teknis baru tuh lebih aman. Tapi kalau selama ini masih dalam bentuk peraturan berarti belum aman. Jadi kemungkinan masih akan ada perubahan-perubahan teknis ke depannya. Itu yang menjadi salah satu resikonya mereka. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, apa nama perusahaan detailnya namanya? Cikarang Listrindo. Listrindo ya, Cikarang Listrindo atau POWR ini sebenarnya adalah tipikal perusahaan yang kalau boleh dibilang secara keuangan harusnya secara pendapatan itu stabil. Ya. Ada nggak gambaran pendapatannya tadi, Bud? Ada, Pak. Secara pendapatan pasti stabil. Kenapa? Karena yang namanya dia punya pelanggan itu seperti tanda kutip nggak punya pilihan sebenarnya. Karena nggak mungkin kan di daerah itu terus ngambil listrik dari tempat lain. Satu, pasti investasi lebih besar. Jadi udah pasti dia akan diuntungkan dari karyawan itu. Tapi Anda harus lihat bahwa pendapatan itu secara pertumbuhan tuh nggak tumbuhnya nggak signifikan Bapak Ibu. Cuma 2% CAGR-nya atau rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Artinya kalau Anda berekspektasi bahwa wah saham ini harusnya naik nih 50% setahun, 100% setahun, agak susah. Paling kalau Anda tipikalnya adalah orang yang yaudah deh, yang penting saya invest, saya dapat dividen. Nah, ini adalah potensi perusahaan yang rajin bagian dividen. Selain karena pendapatan itu pasti setiap tahun karena ada profil pelanggannya. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari sisi pertumbuhan nggak besar. Jadi Anda kalau berminat dengan perusahaan seperti ini, Anda harus hilangkan dulu ekspektasi bahwa pertumbuhannya itu akan signifikan dan dia itu bisa dapat sahamnya bisa naik ratusan persen gitu. Itu agak susah. Cuma memang tadi kalau misalnya Gribet cerita mengenai adanya potensi pertumbuhan di daerah sekitar, terus adanya juga potensi mereka yang mau bangun ibaratnya database di Indonesia, dia ada salah satu yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut. Iya benar, meskipun masih butuh waktu sampai nanti akhirnya mereka bangun database di sini. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah Pak, kalau gitu perusahaan ini gimana secara cash flow-nya? Cash flow-nya justru perusahaan ini bisa dibilang harusnya sangat stabil. Kenapa harus stabil? Kenapa? Karena
pembayaran dari pelanggan itu secara tanda kutip pasti. Coba boleh lihat yang gambar yang apa yang utangnya cuma kecil banget. Nah kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin ini jumlah bad debt-nya, bad debt itu berarti utang yang nggak terbayarkan lah ibaratnya ya, yang ini udah potensi dihapuskan apa sudah dihapuskan bad debt-nya? Dihapuskan. Bad debt ini udah dihapuskan. Ya berarti yang dihapuskan biasanya kalau ngutang dimaafin sama dia nggak bayar itu 0,1% dari total pendapatannya dia. Iya, jadi ini sangat kecil sekali Bapak Ibu. Jadi potensi dia dapat terima pembayaran itu sangat besar sekali. Bisa dibilang hampir pastilah pasti akan terima. Kalau lihat dari jumlah pelanggannya terus naik, jadi ini adalah tipikal perusahaan yang mungkin Anda ya beli kalau berminat ini Anda harus baik-baik pertimbangkan. Anda beli, ya Anda diemin, ya dia akan naik terus seiring dengan pertambahan jumlah pelanggan. Karena kalau mau dari pendapatan harusnya akan terus naik. Yang risiko yang mungkin tadi lo nggak sebutkan adalah adanya perubahan dari sisi formulasi pemerintah sebenarnya penetapan harga listrik. Iya. Karena seperti kita ketahui, pemerintah itu lagi ngajak investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Nah, salah satu yang mungkin dinegosiasi sama perusahaan-perusahaan yang mau bangun pabrik adalah gimana nih, jangan mahal-mahal dong bayar listriknya. Apalagi mereka yang memang pabriknya itu 24 jam. Kan listrik salah satu komponen yang paling besar tuh dari sisi HPP-nya kan, atau harga pokok penjualnya kan. Jadi resikonya mungkin terbesar dari sana sih Bapak Ibu. Dan kalau segala sesuatu itu yang sudah diatur sama pemerintah, otomatis itu kalau udah baku berarti potensi pertumbuhannya pun juga sudah terukur gitu loh. Jadi ini mungkin di satu sisi dia bagus secara cash flow, tapi di satu sisi secara pertumbuhan terbatas. Formulasi dari pemerintah ini yang salah satunya mungkin kalau sampai pemerintah berubah formulasinya, dia akan salah satu dirugikan dari keadaan itu. Di satu sisi mobil listrik itu akan menguntungkan dia untuk daerah sekitar dia, tapi ya kalau dilihat dari daerah sekitar dia, kenapa? Karena kalau misalnya dia punya kerjasama dengan pabrik-pabrik Jepang, karena tadi kita lihat pabrik Jepang paling besar di kliennya dia, dan itu adalah elektronik sama otomotif. Gitu kan. Jadi mungkin bisa aja Bapak Ibu, tapi pasti ini akan melibatkan beberapa pihak, salah satu pemerintah. Jadi nggak mungkin dia sama si kendaraan otomotifnya aja gitu. Jadi ini ada potensi ke sana, cuma nggak akan semudah itulah dia ngebangunnya gitu loh. Jadi pasti butuh ibaratnya beberapa pihak lah supaya bisa berjalan. Memang kalau dilihat potensi pertumbuhannya ada, tapi Anda harus ingat karakter perusahaan ini adalah tipikal yang kalau Anda mau ya ambil dividennya. Karena kalau pertumbuhan sahamnya nggak terlalu menarik. Coba kalau kita lihat chartnya dalam beberapa tahun terakhir ya, saya agak penasaran juga sih. Ya kalau dilihat juga justru malah sebenarnya dari tahun 2017 ya sampai sekarang malah turun harga sahamnya dari 1.400 sampai sekarang tuh sekitar berapa nih, 500-an apa 600-an? 700-an. Nah justru makin murah harga saham dari sisi nominal ya, maksud saya dari sisi harganya bukan secara valuasi makin turun, berarti yieldnya makin besar. Makanya yang diharapkan dari perusahaan seperti ini itu adalah pembayaran dividennya sih Bapak Ibu. Apalagi dia DPR-nya besar ya, DPR-nya besar. Itu sih kalau dari saya tambahannya. Gitu Hendrik. Siap, mantap untuk powernya ya. Power, ini power bilangnya power ya, salah sebut lagi. Power kali ya. Power. Bukan tower ya, power. POWR ya Bapak Ibu ya, bukan TOWR. Cikarang Listrindo. Nah buat sobat investor yang mungkin wah menarik nih ya ceritanya mungkin, atau ya aku nggak suka Pak di bidang-bidang listrik. Nah mungkin rezekinya belum di listrik, kita cari rezeki lain ya. Siapa tahu di air gitu ya sobat investor, atau di udara. Nah ini ini kita tidak ada unsur untuk mengajak membeli atau menjual. Ya, di sini aja kita coba mengulas ya. Mengulas dari segi bisnis seperti apa, dan udah diungkapkan sama Brogel dan cross check sama Mas Fat Alianza Budiman. Dan kira-kira sobat investor pengen request dong, Pak boleh dong request bedah saham ini dong, ini lagi hits banget nih diobrolin di masyarakat. Boleh langsung request ke kita sobat investor ya, boleh request ke radio atau boleh request ke Brogil atau ke Mas Fatnya juga langsung. Thank you buat Brogil untuk informasinya, dan Mas Fat thank you. Sama-sama Hendrik. Kita akan cek atau bahas bedah emiten di minggu depan. Kira-kira bedah emiten apa nih sobat investor, penasaran kan? Kalau enggak harus penasaran pokoknya. Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan balik lagi setelah lagi yang satu ini. Stay tune cuma di Radio Parensam.